Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Dewi Prigantini. Saya dari mahasiswa UHAMKA, Program Studi Pendidikan Guru SD semester 5, kelas 5B. Dengan nomor NIM 18010254003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang proposal penelitian yang disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Pada penelitian proposal ini terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Bab 2 kajian teoritis terdiri atas deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi penelitian terdiri atas tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis. 1 tentang pendahuluan, yang terdiri tadi latar belakang. Dalam kenyataannya sekarang, dunia pendidikan di Indonesia sedang mengalami masalah akibat dari mewabahnya virus corona akhir-akhir ini, yang membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah melalui online atau daring, yang dimana antara guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, melainkan lewat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada kenyataan sekarang, saat peserta didik menerima pembelajaran khususnya matematika kurang memahami pembelajaran tersebut. Selain itu, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran matematika. Di antaranya, peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja atau terpaku hanya dari menghafal, membaca buku, ataupun yang lainnya, sehingga membuat peserta didik kurang aktif. Maka dari itu, sebagai pendidik, dituntut harus menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk peserta didik di saat kondisi seperti ini, agar peserta didik terus ada kemajuan atau peningkatan dalam prestasi belajarnya. Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, serta menarik perhatian bagi peserta didik, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual yang sebaiknya dilakukan di saat PJJ diberlakukan, karena model ini mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang B, di bab 1 ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut. Yang pertama, prestasi belajar siswa khususnya pada matematika masih rendah. Yang kedua, proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran kontekstual dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keempat, penggunaan Zoom Meeting dapat mempengaruhi keefisienan dan keefektifan dalam belajar mengajar matematika. Lalu yang C, ada batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, agar peneliti dapat lebih fokus, terarah, dan tidak menyimpang pada permasalahan yang akan diteliti. Pada pengaruh model pembelajaran kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar siswa matematika kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Yang D, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar siswa matematika kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Selanjutnya yang E, ada manfaat penelitian. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis.
di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa dan menambah motivasi menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran sebagai perkembangan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis terdiri dari bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi guru manfaatnya adalah sebagai sebuah bahan informasi sehingga dapat mengembangkan pembelajaran, khususnya pelajaran matematika, dalam penugasan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa, menyenangkan dan tentunya untuk meningkatkan belajar. Yang kedua, bagi siswa manfaatnya dapat menumbuhkan minat dan semangat dalam belajar untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Bagi sekolah, manfaatnya adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu informasi untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dan berguna sebagai bahan pertimbangan agar dapat merumuskan kebijakan-kebijakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Bagi peneliti, manfaatnya adalah dapat memberikan pengalaman ilmiah melalui penyusunan serta penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, kita masuk di bab 2. Bab 2 ada kajian teoritis, yang terdiri dari A. Deskripsi teoritis. Yang dimana deskripsi teoritis, yang pertama ada meningkatkan prestasi belajar. Menurut Ahmadi 2004, prestasi belajar yang dicapai seorang merupakan hasil interaksi antara lingkungan, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan prestasi belajar yang dicapai. Seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri atau faktor internal, maupun dari luar diri atau faktor eksternal per individu. Lalu yang kedua ada pembelajaran matematika. Pelajaran matematika adalah suatu pelajaran yang berhubungan dengan banyak konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Saling keterkaitannya antara konsep materi satu dan yang lainnya merupakan bukti akan pentingnya pemahaman konsep matematika. Karenanya, siswa belum bisa memahami suatu materi jika belum memahami materi sebelumnya atau materi persyarat dari materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran kontekstual. Menurut Kadir 2013, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Kadir, ada 7 komponen dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Yang kedua, inquiry atau menemukan, yaitu proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Yang ketiga, questioning atau bertanya, yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar, yaitu sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Yang kelima, modeling atau permodelan, yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Yang keenam, reflection atau refleksi, yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari serta mencatat apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya, yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Di bab 2, ada juga karakteristik model pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson dalam Nur Hadi, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Yang keempat, bekerja sama atau kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. 7. Mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Yang ke-8, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Selanjutnya, di bab 2 ada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Menurut Perdana 2020, langkah-langkah pembelajaran CTL atau kontekstual antara lain. 1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri
menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai suatu contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Kelebihannya ada 6. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real atau nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat yang memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Lalu ada juga kekurangan dalam model pembelajaran kontekstual, yaitu ada 3. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Dan di deskripsi teoritis ini, di bab 2, juga ada yang keempat, penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Ketika dunia pendidikan sedang dihadapkan dengan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu virus corona atau COVID-19, banyak negara yang terkena dampak virus ini. Indonesia termasuk salah satunya. Sebab itulah pemerintah menerapkan proses belajar mengajar secara jarak jauh atau PJJ. Salah satu platform yang cocok digunakan saat PJJ adalah Zoom Meeting. Menurut Wibawanto 2020, Zoom Cloud Meeting merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan online, dan kolaborasi seluler. Penggunaan meeting dalam aplikasi ini bisa menambung 1.000 peserta bersama dalam satu pertemuan secara virtual. Dihitung dengan pendekatan pembelajaran kontekstual melalui aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri Babakan 02 tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian yang pertama yang saya teliti ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung dengan pendekatan pembelajaran kontekstual melalui aplikasi Zoom Meeting pada siswa kelas 3 semester 1 SD Negeri Babakan 02 tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, penelitian yang saya cari yang sama persis dengan penelitian yang saya coba, yaitu ada penelitian yang berjudul Pengaruh Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA Negeri 1 Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendekatan kontekstual pada pembelajaran jarak jauh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMA Negeri 1 Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Yang C, kerangka berpikir di bab 2 ada yang pertama kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhirnya. Kondisi awalnya, guru belum menggunakan model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran matematika menggunakan aplikasi Zoom. Nah, hasilnya itu siswa prestasi belajarnya rendah. Lalu ketika terjadinya tindakan, guru menggunakan mode pembelajaran kontekstual pada pembelajaran matematika menggunakan aplikasi Zoom, prestasi belajar siswa itu meningkat. Dan kondisi akhirnya diduga melalui model pembelajaran kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 3. Lalu yang D, ada hipotesis penelitian dari bab 2. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pendekatan model pembelajaran kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Selanjutnya kita masuk di bab 3. Bab 3 ada metodologi penelitian yang terdiri dari A. Tujuan penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa pendekatan model pembelajaran kontekstual menggunakan aplikasi Zoom Meeting dapat meningkatkan prestasi belajar matematika kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Tempat penelitiannya dilaksanakan di SDN Grogol Utara 05
Jalan Masjid Nur nomor 33, RT 05, RW 10, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan kode pos 1224. Waktu penelitian yang saya teliti yaitu kegiatan yang pertama diskusi penelitian kuantitatif dan kualitatif pada bulan November 2020. Yang kedua, mencari referensi judul penelitian pada bulan Desember 2020, penulisan bab 1 pada bulan Desember 2020, penulisan bab 2 pada bulan Januari dan Februari 2021. Yang kelima, penulisan bab 3 pada bulan Januari dan Februari 2021. Yang C, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen dengan metode penelitian quasi eksperimental design dan menggunakan tipe potes only control design. Dalam pelaksanaan penelitian ini, sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan tidak menerapkan randomisasi kelompok baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kelas kontrol diberikan perlakuan penggunaan model konvensional dalam pembelajarannya, sementara kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kontekstual. Yang D, ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 di SDN Grogol Utara 05 Jakarta Selatan yang berjumlah 44 siswa. Populasi terbagi menjadi 4, yaitu populasi target, populasi terjangkau, teknik pengambilan, dan ukuran sampel. Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN Grogol Utara 05. Populasi terjangkaunya dalam penelitian ini adalah kelas 3A dan kelas 3B SDN Grogol Utara 05 yang terdiri dari 44 siswa. Siswa kelas 3A terdiri atas 22 siswa, kelas 3B terdiri atas 22 siswa. Yang ketiga, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik sampling jenuh. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini yang menjadi sampel jenuh adalah seluruh siswa kelas 3 di SDN Grogol Utara 05. Yang keempat, ukuran sampel. Ukuran sampel penelitian peserta didik kelas 3 SDN Grogol Utara 05 adalah 44 siswa, yaitu 22 siswa pada kelas 3A dan 22 siswa pada kelas 3B. Berikut adalah tabel ukuran sampel. Yang E, ada rancangan perlakuan. Terdiri atas 1 materi pelajaran, 2 strategi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah matematika tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dan cara menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan operasi bilangan cacah. Strategi pembelajarannya adalah rancangan yang dibuat oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran dalam metode penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran dalam model pembelajaran kontekstual. Dengan aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, guru membuat kelas di dalam Zoom Meeting. Yang kedua, guru memerintahkan kepada siswa dengan bantuan orang tuanya untuk mengunduh aplikasi Zoom Meeting, lalu mengirim link Zoom ke grup WhatsApp. Yang ketiga, guru memerintahkan siswa untuk masuk ke dalam Zoom Meeting melalui kode kelas. Yang keempat, guru mengidentifikasi dan memilih masalah yang ada pada kelas 3 SDN Grogol Utara 05, berupa seberapa besar prestasi belajar siswa dalam matematika melalui aplikasi Zoom. Yang kelima, guru memilih model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk menangani dan mengatasi masalah pada prestasi belajar siswa dalam matematika saat terjadi diskusi di Zoom Meeting. Yang keenam, guru memberikan asumsi untuk diuji selanjutnya bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika di SDN Grogol Utara 05 saat masih terjadi diskusi di Zoom Meeting. Lalu yang ketujuh, setelah memberikan tentang model CTL, guru menjelaskan materi pembelajaran matematika tentang sifat-sifat operasi bilangan cacah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dalam bentuk PPT serta video penjelasan dari PPT tersebut dengan menggunakan model CTL. Siswa mengamati penjelasan dari PPT dan video tersebut. Siswa mencoba mempraktikkan pembelajaran tersebut menggunakan media nyata yang berada di rumah, menerapkan model CTL. Contoh, menggunakan pensil, tusuk sate, kelereng, ataupun sebagainya. Yang ke-10, siswa dapat bertanya dan menjawab di kolom diskusi Zoom Meeting
Mengenai materi operasi hitung bilangan cacah yang ke-11, di dalam kolom diskusi Zoom meeting, setiap siswa diharuskan untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari dan ditanggapi juga oleh guru. Dan yang ke-12, guru memberikan evaluasi potes berupa soal uraian di dalam diskusi. Teknik pengumpulan data terdiri dari instrumen variabel terikat dan instrumen variabel bebas. Instrumen variabel terikat ada definisi konseptual. Definisi konseptual yang kita maksud adalah prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik dengan melakukan usaha secara maksimal yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Prestasi belajar dapat dinyatakan atau diindikatorikan dalam bentuk nilai. Lalu definisi operasional, dalam prestasi belajar ada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Lalu jenis instrumen. Jenis instrumen ini berbentuk tes objektif dengan bentuk tes uraian atau tes tertulis. Lembar tes tertulis berupa soal potes sesuai konsep pada materi sifat operasi hitung pada bilangan cacah pada pelajaran matematika. Lalu ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis untuk mengukur prestasi belajar siswa pada penelitian ini. Kisi-kisi instrumen terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, indikator kemampuan, analisis, indikator soal, nomor soal, tingkatan soal, dan jenis soal. Jumlah soal pada instrumen variabel terikat ini ada berjumlah 10 soal dalam soal berbentuk uraian. Lalu ada pengujian validasi. Pengujian validasi menurut Wagiran mengemukakan bahwa validasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen yang telah kita buat layak digunakan dan memang mengukur apa yang hendak diukur, sehingga adanya validasi sangat penting bagi peneliti. Lalu perhitungan uji rehabilitas. Uji rehabilitas merupakan perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan instrumen apabila diberikan berulang-ulang kali pada objek yang sama. Sementara reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran yang ditunjukkan pada waktu yang berbeda pada subjek yang sama. Tes dikatakan reliable jika skor perolehan memiliki korelasi yang tinggi dengan skor soal. Lalu yang kedua ada instrumen variabel bebas. Terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual di instrumen variabel bebas ini ada pada model pembelajaran kontekstual. Merupakan model yang mengaitkan kontekstual sehari-hari pada materi pembelajaran, sehingga siswa mampu memaknai pengetahuan keterampilan yang dipelajarinya, serta secara fleksibel dalam menerapkan pengetahuan keterampilan yang dimilikinya dari suatu permasalahan atau konteks kepermasalahan yang lainnya. Lalu di sini definisi operasional dalam pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. G. Ada teknik analisis data. Terdiri dari deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan pengajuan hipotesis. Deskripsi data yaitu untuk menguji data-data yang akan diteliti. Data ini diuji dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis. Yang kedua, pengujian persyaratan analisis terbagi menjadi 2 juga, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa matematika yang menggunakan model pembelajaran kontekstual normal atau tidak. Pembagian 2 kelompok untuk menguji normalitas distribusi frekuensi. Pengujian persyaratan analisis data pada penelitian ini yaitu akan diuji menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua, uji homogenitas data, yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui variabel yang digunakan homogen atau tidak. Penguji homogenitas ini menggunakan uji Fisher. Selanjutnya yang ketiga, pengujian hipotesis. Data yang didapat dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan uji T. Hipotesis. Hipotesis ini menggunakan uji 2 pihak. Adapun kriteria pengujian untuk uji T yaitu ada H0
H1, M1, dan M2. Sekian dari pemaparan tentang proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.